Dia adalah roh dari seorang perempuan Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa penjajahan. Dia menjadi korban pelecehan yang sangat mengerikan, dan akhirnya dibuang ke sungai dekat alun-alun Bandung. Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita kiriman dari Agung yang sudah kita samarkan namanya. Dia adalah seorang pegawai di minimarket di salah satu kota terbesar di Indonesia. Dan dia menceritakan bahwa dia diteror oleh hantu noni Belanda pada saat dia hunting berfoto di alun-alun kota tersebut. Dan yang paling menegangkan dan paling dia takutkan sampai hari ini adalah dia mengalami hal-hal yang di luar nalar dan tidak masuk akal. Penasaran seperti apa ceritanya? Sebelum kalian lanjut, untuk yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update-update video kita selanjutnya. Jika sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Enjoy! Agung adalah seorang pegawai minimarket di Bandung yang sangat mencintai dunia fotografi. Sebagai seorang penggemar fotografi, ia sering menghabiskan waktu malam hari untuk berburu foto di tempat-tempat yang ikonik. Salah satunya adalah alun-alun Bandung. Fotografi bagi Agung bukan sekedar hobi, tetapi cara untuk melarikan diri dari rutinitas monoton yang ia jalani setiap hari. Sebagai pegawai minimarket, kehidupannya terasa datar dan penuh dengan kebosanan. Setiap hari ia berhadapan dengan barang-barang yang harus diatur dan pelanggan yang datang dan pergi. Namun, saat ia memegang kamera dan memotret pemandangan, semua itu berubah. Pada suatu malam yang sepi, setelah seharian bekerja keras, Agung memutuskan untuk pergi ke alun-alun Bandung. Kamera DSLR kesayangannya ia bawa, berharap malam ini ia bisa mendapatkan foto-foto indah dengan cahaya kota yang memukau. Ini adalah malam-malam yang selalu ia nantikan, saat ia bisa melepaskan penat dan mengeksplorasi setiap sudut kota yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Baginya, setiap objek yang ia temui memiliki cerita tersendiri yang pantas untuk diabadikan dalam foto. Alun-alun Bandung pada malam hari menawarkan pemandangan yang berbeda, dengan udara yang sejuk dan lampu-lampu kota yang berkilauan. Tempat itu memberikan suasana yang tenang, namun juga penuh potensi untuk menghasilkan foto yang indah. Agung asyik berkeliling, memotret setiap sudut yang menurutnya menarik. Ada bangku taman yang kosong, lampu jalan yang berkelap-kelip, dan anak-anak yang tampak sedang bermain bola di kejauhan. Setiap detail kecil menarik perhatiannya, dan ia merasa betah menghabiskan waktu di sana. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11.47 malam. Hanya beberapa orang yang tampak masih duduk di bangku taman. Kebanyakan sudah pulang. Agung merasa waktu telah berlalu begitu cepat, dan memutuskan untuk mengakhiri kegiatannya malam itu. Ia menyusuri jalan menuju basement parkiran motor yang terletak di bawah alun-alun. Sebuah tempat yang ia anggap cukup aman untuk parkir motornya saat berkunjung ke sana. Suasana semakin sepi dan gelap. Saat masuk ke dalam basement, Agung merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada yang mengikutinya. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Namun hanya ada keheningan yang membalut tempat itu. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Semua warung yang biasanya ramai, dengan pedagang mie kocok, bakso, dan jajanan lainnya, sudah tutup. Agung merasa sedikit cemas, namun ia mengabaikannya, dan terus berjalan menuju ke motornya, yang terparkir di ujung basement. Motor Agung, sebuah motor metik hitam, tampak seperti biasa. Namun, saat ia mendekat, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ia menyentuh pegang motor dan merasakan sedikit gemetar di tangannya. Saat ia menaiki sepeda motornya dan menyalakan mesin,
Sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Di spion motornya, ia melihat sebuah sosok perempuan yang berdiri agak jauh di belakang. Perempuan itu mengenakan daster putih panjang dan topi pantai berwarna krem. Walaupun Agung tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, ia merasa ada yang tidak beres. Sosok itu tampak seperti berada di tempat yang seharusnya tidak ada orang. Rasa takut perlahan mulai menguasai dirinya. Namun, karena terlalu lelah, Agung memilih untuk tidak memperdulikan sosok itu dan melanjutkan perjalanan pulang. Ia mempercepat laju motornya, berharap bisa melupakan rasa takut yang semakin mengganggunya. Namun, begitu keluar dari basement, motor Agung terasa sangat berat. Ia merasa kecepatan motornya berkurang, dan mesinnya seperti mengalami kesulitan untuk melaju. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi. Agung menepi ke pinggir jalan dan berhenti untuk mengecek motornya. Setelah memeriksa setiap bagiannya, ia tidak menemukan kerusakan apapun. Semua tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan motorku? Pikir Agung dalam hati. Merasa bingung, ia kembali menaiki motornya dan mencoba untuk melanjutkan perjalanan pulang. Namun, motor tersebut tetap terasa aneh. Kecepatannya hanya berada di angka 30 km per jam. Meskipun dia telah menekan gas kuat tenaga, tidak ada alasan teknis yang jelas mengapa motor itu berjalan begitu lambat. Rasa cemas mulai menghampiri Agung, namun ia berusaha mengabaikan perasaan tersebut. Ia terus melaju, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Sesampainya di rumah, ia memarkirkan motornya di halaman rumah dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang penuh keringat. Namun, kelegaan yang ia rasakan setelah mandi seketika hilang. Begitu ia mendengar suara alarm motornya berbunyi. Dengan langkah cepat Agung keluar rumah. Khawatir ada orang yang mencoba mencuri motornya. Ia melirik ke sekitar, namun halaman rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Alarm motor tersebut masih berbunyi, seolah menuntut perhatian. Agung mencoba untuk menenangkan diri, namun rasa takut dan cemas semakin mendalam. Alarm motornya berbunyi lagi. Kali ini, Agung tidak bisa menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Ia segera keluar rumah dan memeriksa motor. Sekali lagi, tidak ada orang di sekitar motor. Agung mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Aneh banget, kok bisa alarmnya bunyi, padahal nggak ada siapa-siapa. Gumamnya dengan perasaan campur aduk. Dengan cepat, ia mematikan alarm motor, berharap bisa tidur nyenyak dan melupakan kejadian itu. Namun, begitu ia berbaring di tempat tidur, perasaan cemas kembali muncul. Agung merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, namun tak ada siapa-siapa. Mungkin ini hanya halusinasi karena kelelahan, pikirnya. Ia berusaha untuk menenangkan diri dan memejamkan mata, berharap bisa tidur dengan tenang. Tetapi, semakin lama ia mencoba tidur, semakin kuat perasaan takut yang menguasainya. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata, mengawasi setiap gerak-geriknya. Dalam tidurnya, Agung terjebak dalam mimpi yang sangat mengerikan. Ia kembali bertemu dengan sosok wanita yang dilihatnya di basement parkir. Wanita itu mengenakan daster putih panjang dan topi pantai berwarna krem. Namun kali ini, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah wanita itu bengkak, penuh lebam-lebam. Kulitnya melepuh dan pucat seperti orang yang sudah lama terendam dalam air. Rasa takut semakin menguasai Agung, dan ia merasa wanita itu mendekat dengan cepat. Tak lama setelah itu, wanita itu tiba-tiba berbalik dan mulai mencekik leher Agung. Cengkramannya sangat kuat, seolah berasal dari kekuatan yang luar biasa.
Agung berusaha keras untuk melepaskan dirinya. Namun semakin ia berjuang, semakin sulit baginya untuk bernapas. Panik, Agung langsung terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ibunya berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah khawatir. "Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa, nak? Kamu mimpi apa?" Sampai mencekik lehermu sendiri. Agung yang masih terkejut menceritakan mimpi buruknya tentang wanita tersebut. Ibunya menyarankan untuk selalu berdoa sebelum tidur, agar terhindar dari mimpi buruk. Namun meskipun Ibu Agung berusaha menenangkan, perasaan takut Agung tidak juga hilang. Pagi harinya, meskipun kelelahan, Agung tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, motor yang ia kendarai tetap terasa berat, seperti ada yang menghalangi. Kecepatan motor tetap terbatas pada angka 30 km per jam. Meskipun Agung sudah memeriksanya dan merasa bahwa motornya tidak bermasalah, Agung mulai bingung dan cemas. Kenapa motor ini bisa berat begini? Padahal baru saja diservis, pikirnya. Ia berencana untuk membawa motornya ke bengkel setelah kerja. Setelah pulang kerja, Agung langsung menuju bengkel motor. Montir yang memeriksa motornya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan motor tersebut. Semua bagian motor berfungsi dengan baik, dan tidak ada kerusakan apapun. Aneh banget, pikir Agung. Ia merasa semakin bingung. Namun, karena tidak ada penjelasan yang memadai, ia memutuskan untuk kembali pulang. Setibanya di rumah, Agung duduk di kursi teras rumahnya, memandang motor yang terparkir di halaman. Kenapa motor ini tiba-tiba jadi berat ya? Padahal, sebelumnya aman-aman aja. Agung merasa semakin penasaran, dan perlahan-lahan, ingatan tentang wanita yang ia lihat di basement kembali muncul di pikirannya. Apa ada hubungannya antara wanita itu dengan motor yang jadi berat ya? Pikir Agung. Rasa takut mulai kembali mengganggu pikirannya. Di malam hari, ketika suasana di rumah terasa lebih sunyi dan gelap dari biasanya, Agung mendengar alarm motornya berbunyi lagi. Dengan perasaan cemas, ia bergegas keluar dan memeriksa motornya. Lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa di sekitar motor. Namun, kali ini, Agung melihat sosok wanita itu berdiri di seberang jalan, menatapnya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa kaku. Ia buru-buru kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat memandang ke jendela, ia melihat sosok wanita itu sudah berada di jok belakang motornya. Agung menyadari, itulah penyebab motor yang terasa berat. Wanita itu telah mengikatkan dirinya pada motornya, seolah menungganginya. Jadi, ini semua karena dia, pikir Agung dengan ketakutan. Namun ia merasa bahwa ada yang perlu dilakukan agar kejadian ini berhenti. Dalam kebingungannya, Agung teringat akan pamannya yang dikenal paham tentang hal-hal mistis. Ia segera menemui pamannya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Pamannya yang lebih tua mendengarkan cerita Agung dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, ia berkata, wanita itu bukan sembarang wanita. Dia adalah roh dari seorang perempuan Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa penjajahan. Dia menjadi korban pelecehan yang sangat mengerikan, dan akhirnya dibuang ke sungai dekat alun-alun Bandung. Di tempat yang kamu lihat, dia muncul. Pamannya melanjutkan, roh wanita itu tidak bisa tenang. Dia sering mengganggu orang-orang yang tidak sengaja melewati tempat di mana ia dibuang. Kejadian-kejadian yang kamu alami, motor yang berat, alarm yang berbunyi sendiri, semua itu adalah tanda bahwa roh wanita itu telah terikat padamu. Agung mendengarkan dengan penuh perhatian. Pamannya memberikan beberapa petuah dan ritual yang bisa dilakukan agar roh wanita itu bisa tenang dan melepaskan diri. Ia diberitahu untuk pergi ke tempat di mana wanita itu dibuang dan melakukan upacara sederhana.
agar roh itu bisa diberi kedamaian. Dengan petunjuk pamannya, Agung memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan. Ia melaksanakan ritual tersebut, berharap agar kejadian aneh itu berhenti dan kehidupannya bisa kembali normal. Setelah beberapa minggu, perlahan-lahan kejadian-kejadian tersebut mulai berhenti. Motor Agung kembali normal, dan ia tidak lagi merasakan kehadiran wanita itu. Namun, meskipun ia merasa lega, ia tahu bahwa beberapa hal di dunia ini memang tidak bisa dijelaskan, dan mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita paham. Selesai.